Baik, terima kasih. Mungkin menurut saya tidak setuju dengan petisi pembebasan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Nah, yang perlu kita pahami bahwa skripsi bukan semata-mata beban atau bahkan ujian berat bagi mahasiswa, tetapi sesungguhnya tanpa disadari sekaligus menguji peningkatan kualitas dosen. Nah, setidaknya dengan skripsi bisa ditakar beberapa rajin dosen menikmati aneka bacaan seiring ilmu pengetahuan yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, jadi bila skripsi benar-benar dihapus, justru akan membuat dosen semakin malas karena di perguruan tinggi sekalipun ternyata tak sedikit menggunakan skripsi sebagai acuan kelulusan atau ujian skripsi dijadikan bahkan mengukur kelulusan sarjana. Nah, banyak ditemukan mafia skripsi, judul jiplikan, dan ini membuat kualitas lulusan sarjana semakin hancur karena skripsi dianggap sebagai ujian kelulusan dan ujian negara. Nah, sebelumnya terkait bahwa virus corona atau COVID-19 ini tidak jelas berbentuk awal dari virusnya. Sehingga berbentuk virus corona itu, maka ada perspektif bahwa bentuk awal dari virus corona atau COVID-19 sehingga berbentuk corona itu, maka ada perspektif bahwa corona yang menjadi penyakit mematikan ini sekarang adalah bentuk ideologi dari kaum kapitalisme untuk kepentingan ekonomi dan wadah persaingan. Namun, jika terlepas dari pandangan itu saja, virus corona yang menjadikan ancaman bagi dunia mestinya diwaspadai karena sudah terlanjur diproses atau dialatkan oleh oknum-oknum politik untuk kepentingan mereka. Nah, apabila virus corona ini suatu saat akan hilang atau musnah, ada pandangkalnya mungkin ada perspektif untuk kaum terkait kepentingan politik. Nah, saya rasa tidak, karena masyarakat dunia sudah memandang virus corona sebagai penyakit yang sudah pada saatnya dia menyebar atau berperan. Yang ada pada masyarakat dunia bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas kebebasannya dari wabah virus corona itu atau COVID-19. Nah, fakta tersebut kemudian bertaut pada pula dengan sikap mahasiswa yang cenderung takut dan pasrah ketika bahkan skripsinya dipersoalkan oleh dosen pembimbing. Seringkali mahasiswa seakan tak berani untuk sekadar mempertanyakan pemikiran dan kehendak dosen pembimbing dengan skripsinya. Sementara tak setidak dosen yang alergi terhadap kekritisan mahasiswa yang dibimbingnya. Kebiasaan-kebiasaan yang membudayakan macam itu yang mestinya
Gus jika benar-benar ingin merealisasikan revolusi mental. Nah, di sini saya yakin bahwa alasan orang supaya skripsi dia tidak akan bukan hanya karena faktor pandemi COVID-19. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, jika di atas bahwa isu pembebasan skripsi itu bukan hanya terjadi pada tahun ini, tetapi sudah pernah ada tahun sebelumnya. Nah, alasan yang saya tuliskan ada dua. Yang pertama, di kampus lain ada yang tidak mewajibkan skripsi. Yang kedua, di skripsi sangat merepotkan bagi mahasiswa. Nah, menjawab realitas pro dan kontra skripsi menjadi opsi syarat kelulusan mahasiswa S1 bukan hal yang tabu lagi jika skripsi memang sudah dijadikan syarat kelulusan bagi mahasiswa. Namun, kenyataan yang sekarang terjadi di tahun ini adalah ganti menteri, ganti kebijakan, terutama kebijakan di bidang pendidikan. Itu yang sedang terjadi di negeri ini. Nah, ada wacana Kemenristekdikti opsionalkan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa. Hal ini selaras dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Alasan utama dikeluarkannya wacana tersebut yaitu meminimalisir kecurigaan dalam penyusunan skripsi, khususnya menyangkut jasa penyusunan skripsi atau pembeli skripsi yang sering dilakukan mahasiswa. Kampus di Indonesia sekarang ini mungkin saja dibanding-bandingkan dengan kampus-kampus di luar negeri, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan juga Singapura, dan lain-lain. Nah, mereka berasumsi bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam pendidikan karena mengikuti perkembangan seperti yang dikeluarkan kampus-kampus luar negeri. Mereka berasumsi lagi kalau lulusan luar negeri adalah lulusan yang terbaik karena di mata mereka lulusan tersebut mampu mencari pekerjaan dengan mudah di luar kampusnya. Nah, padahal belum tentu kebijakan diambil oleh pemerintahan di negara-negara tersebut memberikan lulusan yang terbaik dalam berhasil di dunia kerja. Nah, mengenai jual beli ijazah yang marak terjadi itu karena bukan 100% kesalahan dari institusi dan pegawai-pegawainya, juga dosen-dosennya, akan tetapi kesalahan dari personal mahasiswa yang menginginkan cara cepat untuk memakai toga di acara wisuda. Selain jual beli ijazah, jual beli skripsi juga marak terjadi pada mahasiswa yang kurang beruntung dalam melaksanakan proses pembuatan skripsinya atau bahkan sudah lelah karena dosen pembimbing yang sulit ditemui atau diminta saran mengenai skripsinya. Akhir dengan bantuan uang orang tua atau bahkan
orang tua tak tahu menahu tentang itu, beli tumpukan lembar-lembar HVS atau A4 70GR yang dijilid. Harga cover dengan mudah tersedia yang sudah jelas tentu dilegalisasikan oleh semua dosen pembimbing. Sekian dan terima kasih.